Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Ma'al Farhan, mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim, Riau. Baik, di video kali ini merupakan lanjutan dari praktikum 1. Jadi di video ini kita akan membahas mengenai proses dan treat. Berikut sudah ada contoh soalnya, yaitu jalankan simulator, kemudian tuliskan kode berikut ini ke compiler. Nah, jadi ini dia kodenya. Ini saya salin saja sampai ke bawah. Kita copy. Kemudian kita masuk pada CPU simulator untuk menjalankan kode sesuai dengan modul tadi. Baik, kita sudah masuk pada CPU simulator. Pertama-tama itu kita ke Advanced, kemudian kita klik compiler. Nah, sekarang sudah masuk pada compiler, kita besarkan. Kemudian pada program source atau input kita pastikan kode yang tadi. Nah, ini ya. Kemudian kita ke bagian compile di bawah. Kemudian kita klik compile. Kita tunggu beberapa saat hingga proses selesai dan menghasilkan output seperti ini. Ini namanya bahasa mesin. Kemudian kita masukkan bus address-nya, yaitu misalkan 100. Kemudian load in memory. Klik load in memory. Dan dia akan langsung mengarah pada CPU simulator. Dan code berhasil di load in memory. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya itu kita klik pada bagian advance ini, kita klik input output. Ini kita taruh di sini. Kemudian kita minimize dulu, kemudian klik OS. Nah, kemudian kita perbesar. Kita udah masuk pada OS simulator. Nah, pada program sini sudah ada treat test vir 2. Ini dia program name. Nah, kemudian pada scheduler, yaitu di sini ada round robin, kita klik round robin. Kemudian kita atur time size-nya itu 3. Nah, selanjutnya itu program list, kita klik treat-nya. Kemudian kita create new process. Nah, pada ready process atau ready queue, treat tadi masuk ke sini dan siap untuk dijalankan. Kemudian sebelum menjalankan prosesnya, jika teman-teman ingin prosesnya atau ya maksud saya prosesnya siap atau lebih cepat untuk menghasilkan outputnya, teman-teman bisa menaikkan CPU speednya. Ini saya naikkan sampai ke atas seperti itu. Kemudian pada bagian OS control kita klik start, kemudian klik views, lalu view process list. Ini kita taruh di sini. Kemudian kita cari yang konsol tadi untuk melihat outputnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk proses list ini itu mempunyai 3 anak proses, yaitu ada treat test, P1 T0, kemudian P1 T0 T1. Di sebelah kiri ini adalah outputnya, sudah ada in main. Nah, pada bagian output ini kita centang yang stay on top. Lalu kita tunggu untuk 3 proses ini selesai dijalankan. Nah, sekarang 3 proses tadi selesai dijalankan dan menghasilkan output, yaitu in main, kemudian hello 1 dan hello 2. Seperti itu. Nah, ini kita kalikan saja. Untuk outputnya kita clear dulu, baru kita kalikan.
Nah, selanjutnya kita kembali ke CPU simulator. Kemudian klik compiler. Nah, kita masuk pada program compiler. Nah, sekarang saya akan membandingkan untuk subthread yang memakai Astrid yang ini dan yang tidak memakai Astrid. Kita akan bandingkan apakah dia akan menghasilkan output yang sama atau mempunyai proses yang sama. Baik, pertama kita hapus Astridnya dulu, seperti ini. Kita delete saja. Nah, kemudian kita klik lagi compile. Kita tunggu beberapa saat seperti tadi hingga menghasilkan output bahasa mesin. Nah, sekarang berhasil dan menghasilkan bahasa mesin. Ada banyak ya. Nah, selanjutnya kita klik load in memory. Ternyata sudah ada di CPU simulator. Nah, sekarang coba kita centang mesh address-nya, karena tadi kan mesh address-nya sama, makanya tidak bisa di load in memory di CPU simulator. Sekarang coba kita klik load in memory. Nah, ternyata berhasil. Kemudian klik OK. Lalu klik lagi compiler. Oh, sorry, maaf. Kita kembali ke CPU simulator. Nah, sesudah tadi thread berhasil di loaded in memory, kita ke bagian advance, kemudian klik input output, ini minimize seperti tadi, kemudian klik lagi OS. Nah, jika sudah, robinnya yang tadi sudah teratur sendiri ya, time slash-nya. Kemudian, nah di sini di program listnya sudah ada dua thread. Nah, untuk thread yang di atas ini dia memakai Astrid, dan thread ini bawah ini yang tidak memakai Astrid. Nah, di sini kita akan membandingkan ya. Pertama yaitu kita akan coba menjalankan untuk thread yang memakai Astrid. Baik, langsung saja kita klik create new process. Maka thread yang memakai Astrid itu akan siap dijalankan. Selanjutnya kita ke OS control, kemudian start, lalu views, kemudian klik view process list, kemudian kita cari yang console. Kita tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai dijalankan dan menghasilkan output. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk yang memakai Astrid itu memiliki 3 anak proses. Ada thread test, P1T2 dan P1T2T3. Dan juga kita akan lihat apakah outputnya sama apa tidak. Seperti itu. Kita tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai dijalankan. Nah, sekarang proses selesai dijalankan dan menghasilkan output in main, kemudian hello 1 dan hello 2. Nah, selanjutnya untuk program list atau program name untuk thread yang tidak memakai Astrid. Kita akan coba jalankan. Ini kita minimize dulu. Kemudian klik create new process. Dan thread yang tidak memakai Astrid tadi siap dijalankan. Kemudian klik OS control, kemudian pace-nya sudah atau kecepatan CPU-nya sudah paling cepat. Kemudian klik start. Kemudian klik view, lalu view process list. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya untuk yang memakai Astrid dan tidak memakai Astrid. Nah, sedangkan yang tidak memakai Astrid ini dia hanya mempunyai satu anak proses saja. Baik. Nah, kita lihat pada bagian outputnya apakah sama apa tidak. In main hello 1 dan hello 2. Nah, ternyata outputnya sama dan cuman yang mengalami perbedaan yaitu pada proses list.
ketika dijalankan, hanya pada proses saja. Seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan terus dukung channel saya. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.